Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hal yang mungkin terjadi dalam cerita One Piece selanjutnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Posisi anggota topi jerami. Pada chapter 1114, kita diperlihatkan bagaimana Robin, Nami, Brook, Chopper, dan Usopp harus mati-matian kabur dari Saint Saturn dan berencana untuk pergi dari Pulau Egghead. Namun bagaimanakah kondisi anggota lainnya? Pada beberapa chapter sebelumnya, kita melihat beberapa kejadian yang menjelaskan tentang kondisi keberadaan para anggota topi jerami. Yang pada chapter terakhir kita masih melihatnya adalah sang Kapten Luffy sendiri. Masih terlihat Luffy sedang bermain-main dengan iblis babi hutan War Curie. Di mana di sana Luffy bersama dengan raksasa Brogy dan Dory. Kemudian untuk Sanji, terakhir kita melihat Sanji mendapatkan gigitan dari Gorosei Nusjuro. Namun di sana masih ada raksasa Oimo, Kashi serta Bani yang menyelamatkan Sanji. Ya, intinya Sanji sedang berada di sekitar Bani. Lalu mengenai Franky, kita terakhir melihatnya pada chapter 1112, di mana saat itu Franky sedang berlari bersama Bonnie dan raksasa menuju kapal para raksasa. Dan yang terakhir adalah posisi Zoro dan Jinbei. Sejak adanya komando untuk melarikan diri dari Pulau Egghead, Sanji merasa Zoro menyusahkan yang lain. Karena Zoro masih saja bermain-main dengan musuhnya, yaitu Rob Lucci. Namun sesaat setelah Sanji berkata seperti itu, dengan sekejap Zoro dapat mengalahkan Lucci. Dan sepertinya saat ini Zoro sedang bersama dengan Jinbei untuk berkumpul di titik kapal para raksasa. Ya, jadi itulah kondisi keberadaan para anggota topi jerami. Memang pada chapter terakhir kita telah melihat bahwa sepertinya kapal Tosan Sandigo akan dapat terjun ke lautan dan meninggalkan Pulau Egghead sebentar lagi. Namun, apakah akan semudah itu? Robot kuno sang penyelamat. Sampai detik terakhir kita masih melihat bahwa para Gorosei tidak membiarkan anggota topi jerami pergi dari Pulau Egghead. Jadi rasanya perjuangan para anggota topi jerami untuk pergi dari Pulau Egghead ini tidak akan semudah itu. Terutama untuk para anggota topi jerami yang ada di bawah. Yang setidaknya di sana terdapat 3 orang Gorosei yang sedang mengamuk, yaitu Nusjuro, Hoki, dan Jupiter. Kita telah melihat sendiri, bahkan seorang Luffy dalam mode Nika pun tidak semudah itu untuk melukai tubuh keras dari Gorosei War Curie. Dan juga kita masih belum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Gorosei setelah menemukan letak Mother Flame berada. Apakah ia akan menggunakan itu untuk membuat kondisi semakin buruk? Atau Mars memutuskan untuk menyerah mencari siput penyiar dan ikut membantu Gorosei lainnya untuk mencegah orang-orang yang ada di Egghead untuk melarikan diri? Jadi, sepertinya kelompok topi jerami ini membutuhkan sosok yang mampu untuk memberikan kesempatan agar mereka bisa kabur. Dan ada satu sosok yang sepertinya sangat cocok untuk mengisi peran ini. Yaitu ia adalah sosok robot kuno raksasa. Dimana untuk saat ini kita berpikir bahwa robot kuno raksasa ini bergerak dikarenakan mendengar dentuman denyut jantung dari Nika. Ya, sepertinya sama seperti gajah kuno Zunisa yang langsung menyadari keberadaan kawan lamanya, yaitu Joy Boy, yang sepertinya dulu juga merupakan pengguna buah setan dewa matahari Nika. Dan pada chapter 1114 pun, kita melihat pergerakan dari robot kuno raksasa ini. Yaitu, terlihat ia sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Para angkatan laut yang melihatnya pun terkejut karena mereka tidak bisa menghentikan robot raksasa ini. Mungkin para angkatan laut tidak mengenal tentang robot ini yang merupakan robot kuno yang pernah menyerang Marijoa. Namun sepertinya tidak dengan para Gorosei. Kemungkinan Gorosei mengenal sosok robot kuno raksasa ini, yang sepertinya merupakan kawan dari Joy Boy. Atau malah sebaliknya, robot kuno raksasa ini dapat mengidentifikasi para Gorosei dalam mode iblisnya sebagai musuh. Dan membuat robot kuno raksasa ini ikut bertarung melawan para Gorosei. Dan juga tentu saja untuk berkumpul kembali dengan kawan lamanya, yaitu Nika.
Dan pada saat robot kuno raksasa ini menahan para iblis Gorosei, saat itulah para anggota topi jerami akan memiliki celah untuk melarikan diri dari Egghead. Dan kemunculan robot ini pun sepertinya akan dibutuhkan untuk digambarkan. Yang mana hal ini sepertinya akan menjadi fakta juga yang akan diinformasikan oleh Vegapunk kepada dunia. Bahwa para bangsa 900 tahun yang lalu dapat menciptakan teknologi yang sangat maju. Yang bahkan dirinya sendiri masih belum bisa menciptakan sumber energi untuk menggerakkan teknologi itu. Teror yang akan disebarkan dengan kondisi fakta fenomena gempa buatan atau kejadian senjata Mother Flame disebarkan ke seluruh dunia, pada Arc Egghead akan berhenti dengan kondisi kelompok topi jerami kabur dari pulau tersebut meninggalkan para Gorosei di sana. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia? Mungkin sampai sebelumnya mereka masih bisa memanipulasi pemahaman atau fakta yang tersebar di dunia lewat surat kabar. Namun kondisi saat ini berbeda. Orang yang paling dipercayai paling pintar di dunia ini telah mengatakan fakta-fakta pahit bagi pemerintah dunia. Hal yang kemungkinan terjadi selanjutnya adalah pemerintah dunia tidak lagi akan menggunakan topeng yang sok baik. Namun mereka akan mulai menunjukkan kebusukan mereka dengan meneror dunia agar patuh dan tunduk dengan mereka. Tentu saja salah satu ancamannya adalah pemusnahan negara dengan senjata Mother Flame, seperti pemusnahan kerajaan Lulusia. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.